Shin Tae-yong sudahi perjalanan 4 tahun jadi pelatih timnas Indonesia setelah didepak. Meski begitu, STY ngaku masih cinta dengan Indonesia. Pada Senin kemarin, PSSI lewat ketua umumnya, Erick Thohir mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong. PSSI memutus hubungan kerja dengan Shin selaku pelatih timnas Indonesia, meski kontraknya masih tersisa sampai 2027. Posisi Shin kemudian digantikan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia pun bakal kembali mengarungi lanjutan grup C ronde ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Australia dan Bahrain di Maret mendatang. Shin Tae-yong catatkan beberapa hasil positif ketika menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Skuad Garuda dibawanya naik 48 tingkat ranking FIFA, lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia kali pertama, sampai lolos ke Piala Asia. Shin Tae-yong turut mengaku dirinya masih mencintai Indonesia. Tak dipungkiri, mungkin di waktu mendatang pria asal Korea Selatan itu masih suka bolak-balik datang. Saya akan sering kembali datang karena saya mencintai Indonesia, ungkapnya. Nama Jairo Riedewald ramai dibahas karena tengah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Konfirmasi di atas disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Menpora Dito Aryo Tejo hingga pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Kehadiran Jairo Riedewald merupakan berkah bagi timnas Indonesia. Keberadaan Jairo Riedewald bak kepingan puzzle di lini tengah timnas Indonesia. Tom Haye yang selama ini tidak memiliki tandem ideal di lini tengah, akhirnya menemukan rekan sepadan. Saat ini Jairo Riedewald masih eksis di kompetisi top Eropa. Ia saat ini berstatus gelandang andalan Royal Antwerp di Liga Belgia. Medio November 2024, Jairo Riedewald yang saat itu juga sudah dirumorkan akan menjalani proses naturalisasi. Angkat bicara setelah timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi Matchday 6 Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya menyaksikan pertandingan timnas Indonesia versus Arab Saudi. Sebuah hasil luar biasa, menempatkan timnas Indonesia dalam posisi tepat untuk mengukir sejarah pada 2026, kata Jairo Riedewald. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald berjalan lancar, pemegang 3 caps bersama timnas Belanda itu akan menjalani debut bersama timnas Indonesia pada Maret 2025. Hal itu tepatnya saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia di Matchday 7 Grup C, Kamis 20 Maret 2025. Apapun formasi yang diturunkan Patrick Kluivert, satu posisi starter wajib diberikan kepada Jairo Riedewald. Karena itu, menarik menanti aksi Jairo Riedewald di laga-laga timnas Indonesia ke depan. Jayden Oosterwolde salah satu pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan timnas. Jayden Oosterwolde merupakan pemain keturunan yang sangat diminati Kluivert dan pernah diajukan oleh beliau langsung untuk diproses pada tahun 2020, lalu berbarengan dengan Meis untuk memperkuat timnas U20 yang sedang dalam masa persiapan menuju World Cup. Pada saat itu, Jayden bersikap tertutup untuk menerima pinangan timnas karena ia menyatakan masih fokus untuk menembus skuad oranye. Faktanya, hingga saat ini Jayden belum pernah dipanggil dan bermain untuk timnas Belanda, baik itu kelompok umur ataupun senior. Fakta menarik lainnya, Jayden merupakan sahabat dari Miss Hilgers and Eliano Reinders, yang notabene-nya mereka berdua baru saja resmi menjadi WNA kemarin. Jayden memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Meis dan Eliano sejak mereka kecil. Dengan dua orang sahabatnya telah memastikan diri untuk membela timnas, tampaknya kans Jayden untuk bergabung dengan skuad Garuda cukup terbuka lebar saat ini. Jayden selalu menjadi pemain inti bersama Fenerbahce di bawah asuhan Jose Mourinho. Pengamat sepak bola Tommy Welly atau dikenal Bung Tawel mendatangi SPKT Polda Metro Jaya pada Jumat. Dia datang untuk melapor ke polisi pasca dia dan anaknya menjadi korban dugaan penyebaran data pribadi atau doxing dan pencemaran nama baik. Menurutnya, peristiwa doxing yang dialaminya terjadi sejak tanggal 17 Desember 2024 lalu.
Sedangkan doxung terhadap kedua anaknya terjadi pada tanggal 14 Januari 2025 lalu. Bahkan, serangan di media sosial sudah merambah ke tempat anaknya bersekolah. Dia menduga peristiwa doxing yang dialaminya itu karena kritiknya yang diarahkan pada ex-pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Namun, dia tak membeberkan siapa yang dilaporkannya tersebut karena ada sejumlah akun medsos pula yang dilaporkannya itu. Prinsipnya sudah diterima oleh pihak kepolisian tadi diperiksa terutama menyangkut itu tadi PDP, perlindungan data pribadi, karena sudah terjadi doxing pada saya dan anak-anak dan juga pencemaran nama baik di dalamnya. Pungkasnya, pemain keturunan Miliano Jonathans memberikan harapan ke timnas Indonesia usai bergabung FC Utrecht. Harapan yang diberikan winger anyar milik FC Utrecht itu tersebut soal kemungkinan dirinya membela timnas Indonesia kelak. Dilansir dari media Belanda NOS, Miliano Jonathans mengaku bahwa dirinya belum menutup pintu untuk membela Panji Merah Putih. Hanya saja, penyerang keturunan Depok itu baru akan memberitahu keputusannya pada akhir musim 2024/2025. Miliano Jonathans memberi sinyal bahwa ada potensi dirinya membela timnas Indonesia. Sinyal ini diberikannya karena dirinya bangga tanah leluhurnya tertarik kepadanya. Bahkan, ex-Vitesse Arnhem itu menyebut bahwa dirinya punya perasaan mendalam dengan Indonesia, mengingat akar dari keluarganya berada di tanah air. Tentu saja merupakan suatu kehormatan bahwa mereka tertarik. Dan tentu saja saya punya perasaan terhadap negara ini, itu ada pada keluarga dan dalam darah saya, kata Miliano. Untuk saat ini, fokus Miliano sendiri adalah adaptasi dengan FC Utrecht agar bisa menjadi pilihan utama di putaran kedua Eredivisie 2024/2005. Apalagi statusnya sebagai pemain baru, membuatnya harus bekerja ekstra keras untuk memberi kesan positif ke pelatih FC Utrecht. Pemain keturunan Indonesia yang kini bermain untuk Aston Villa, Ian Maatsen, baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap timnas Belanda. Meski memiliki prospek cerah, timnas Belanda masih enggan memberikan kepercayaan penuh kepada pemain muda tersebut. Hal ini membuka harapan bahwa Maatsen mungkin tertarik untuk membela timnas Indonesia. Menariknya, Ian Maatsen memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang meskipun berpaspor Suriname, memiliki asal-usul dari Jawa. Hal ini membuka spekulasi bahwa ia bisa saja bergabung dengan timnas Indonesia jika tidak kunjung mendapat kepercayaan dari timnas Belanda. Meski sudah menunjukkan performa yang solid di klub, Maatsen belum mendapatkan panggilan dari tim senior Belanda. Dalam wawancara dengan Bein Sports, Maatsen mengakui kekecewaannya karena tidak dipanggil ke timnas Belanda senior dan hanya bermain untuk timnas U21 dalam kualifikasi Euro U21 2025. Saya tentu kecewa, mungkin saya akan memilih Indonesia di masa depan, ujar Maatsen.